Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Puji Tuhan, kita telah berada di hari yang baru, 10 Oktober tahun 2021. Dan renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul "Kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus". Kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan dengarkan firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti, tetapi juga untuk menghidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita dengan judul "Kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus". Yohanes 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Alasan mengapa kita tanpa kepedulian menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Kita tidak akan menganggap enteng dosa. Apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan kita? Perkiraan yang benar tentang karakter Allah akan memampukan kita untuk secara tepat mewakili Dia kepada dunia. Kekerasan, kekasaran dalam kata-kata atau perilaku, ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah, tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus. Barang siapa tinggal di dalam Kristus berada dalam atmosfer yang melarang kejahatan dan tidak memberikan alasan sedikit pun untuk hal semacam ini. Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam, tetapi mengambil nutrisinya dari Kristus, seperti yang dilakukan cabang dari pokok anggur. Kita bergantung pada Kristus setiap saat. Dia adalah sumber kehidupan kita. Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan pemberian sedekah tidak dapat menggantikan pekerjaan Roh Allah dalam hati manusia. Ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kristus. Orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran. Dia adalah cabang dari pokok anggur sejati dan menghasilkan banyak tandan buah untuk kemuliaan Allah. Apa karakter yang dimiliki buah? Buah roh adalah kasih, bukan kebencian, sukacita, bukan ketidakpuasan dan duka, damai, bukan kejengkelan, kecemasan, dan cobaan yang dibuat. Itu adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Hidup kita harus berasal dari pohon anggur induk. Hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus, dengan persekutuan dengannya setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, tujuan kita, semua bergantung pada penyatuan kita dengan Kristus dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam Dia. Saudaraku, kita perlu tinggal di dalam Yesus. Bagaimana tinggal di dalam Yesus? Kita sudah pelajari dan singgung pada beberapa hari yang lalu adalah merenungkan karakter Kristus melalui membaca firman Tuhan setiap waktu. Merenungkan kasih Kristus. Ketika kita baca cerita tentang Sakeus misalnya, maka kita akan perhatikan apa karakter di dalam diri Sakeus dari Yesus itu sendiri. Apa karakter Yesus yang muncul? Apa kesamaan kita dengan Sakeus? Apa kekurangan-kekurangan keterbatasan kita yang perlu kita perbaiki? Dan apa keunggulan Yesus Kristus dalam cerita itu ketika Dia memanggil Sakeus, tinggal di rumah Sakeus, dan kemudian Dia katakan Sakeus adalah anak Abraham. Artinya bahwa Yesus menyelamatkan, memberikan jaminan keselamatan kepada mereka. Dan juga cerita-cerita yang lain, ketika kita membaca cerita itu, kita akan melihat apa karakter Yesus dalam cerita itu yang perlu kita teladani. Itu yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus. Yang lain praktek tinggal dalam Yesus adalah berdoa tanpa berkeputusasaan.
dan atau tidak henti-hentinya berdoa. Contoh yang lain adalah berpuasa, mengikuti apa yang Yesus teladankan. Yang lain adalah menyucikan hari Sabat. Ingat saudara, Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret, ia di sini adalah Yesus. Tempat ia dibesarkan, tempat Yesus dibesarkan, dan menurut kebiasaannya. Kita lihat menurut kebiasaannya. Salah satu kebiasaan yang dimunculkan di dalam Alkitab, dan ini adalah karakter Yesus, adalah pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat untuk membaca Alkitab kepada banyak orang. Itulah salah satu karakter dan itu kebiasaan. Dan kalau kita mau tinggal dalam Yesus, salah satu kita mempraktikkan untuk menguduskan, menyucikan akan hari Sabat. Kiranya pekabaran ini boleh menjadi bagian kita. Kalau kita tinggal dalam Kristus, maka tentu dan sudah pasti tidak akan ditawar-tawar lagi. Kalau kita tinggal dalam Yesus, maka pasti kita akan berbuah. Tidak hanya berbuah sedikit saudara, kita pasti akan berbuah lebat. Dan buah itulah tabiat kita, karakter kita yang semakin hari menjadi sama seperti karakter Tuhan. Tuhan berkati pekabaran yang indah ini dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pekabaran dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, biar dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan tidak sendiri, tapi selalu berjalan di dalam terang Tuhan. Berkati pergumulan-pergumulan kami, kebutuhan-kebutuhan setiap hari Tuhan cukupkan. Bahkan jika di antara pendengar renungan harian ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Tuhan berkati kita semua. Shalom.